Selamat malam para mahasiswa teknik industri yang mengikuti kuliah kalkulus 1. Hari ini adalah kuliah perdana untuk kalkulus 1. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke. Malam, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Kita masuk, ini kalkulus pertama ya hari ini. Kemudian kita masuk untuk mempersiapkan latihan TP1 ya. Yang pertama adalah tentukan, nah ini kayak saya ngajar di whiteboard nih ya. Ini whiteboardnya ya. Tentukan nilai atau nilai limit ya, nilai limit aja. Berikut jika ada ya. Jika ada. Yang pertama adalah limit Y menuju min 3 dari GY jika GY sama dengan Y kuadrat tambah 9 jika Y kecil dari min 3 dan 3 kurang 5Y jika Y besar sama dengan min 3. Ini soalnya. Nah, pengertian kecil dari min 3 itu yang disebut limit kiri, limit kanan. Jadi pengertiannya kalau ini ada titik ya, kalau tidak sama dengan ini bulatnya kosong min 3, kalau sama dengan ini penuh. Sebelah kiri ini namanya limit kiri ya. Limit kiri itu artinya X kecil, ini Y ya, bukan X ya, sorry. Ini penghapus mana nih? Eraser. Oh, ini. Ini dibalik. Nah. Jadi sini Y, kita pakai bisa Y, bisa X, tergantung soalnya ya. Ini bisa Y, berarti ini Y. Sebelah kiri Y kecil dari min 3, sebelah kanan Y besar dari min 3. Itu jelas ya? Nah, besar sama dengan ini tergantung yang mana masuk sama dengan, biasanya yang lebih besar ya. Nah, ini limit kiri. Limit kiri. Ini limit kanan. Limit kanan. Paham ya? Nah, nanti yang ditentukan nilai limit. Berarti kita cari limit kiri dan limit kanan ya. Kita cari limit kiri dulu. Limit kiri. Limit kirinya apa? Limit Y menuju min 3. Kalau kiri itu artinya min ya. Di atas min atau panah ke atas. Ya. Panah ke bawah kiri, sorry. Panah ke atas itu kanan. Jadi lebih mudah kiri min, kanan plus biasa aja kan. Kalau sumbu itu kan gitu kan. Jadi limit kiri min nih. Ini saya lingkari ini supaya tahu ini limit kiri dari GY adalah limit dari Y menuju min 3 min ya, ini ada minnya. Nah, coba lihat. Ini artinya kan X. Limit kiri itu artinya X kecil dari min 3 enggak? Tadi kan? Ini, Anda lihat sini. Sebelah kiri ini artinya limitnya kecil dari min 3. Mana yang kecil dari min 3? Ini kan? Y kecil dari min 3 bukan X. Y kecil dari min 3, berapa? GY-nya berapa nih? GY sama dengan berapa nih? Y kuadrat plus 9. Y kuadrat plus 9. Ya, betul. Dimasukkanlah. Jadi dimasukkan min 3 kuadrat plus 9. Min ini yang ini atasnya artinya menunjukkan kiri ya. Limit kiri artinya. Kalau plus limit kanan. Nah, kita hitung berapa nih? Min kuadrat min 3 pangkat 2 dari plus 9 tambah 9 berapa? 18. Ya, ini jawaban yang limit kiri. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo? Baik. Yang lain ada yang mau tanya Jelas, tentang Pak. ini? Baik. Jelas, Pak. Nah, berikutnya masuk limit kanan. Limit kanan itu artinya limit
Y menuju min 3 plus. Ya, saya lingkari supaya memperjelaskan dari GY. Jadi ini artinya X kalau limit kanan X Y sorry. Y-nya besar dari min 3 ya. Ini sama dengan limit dari Y menuju min 3 plus itu yang kanan. Kita balik di halaman yang tadi. Yang besar dari min 3 ini kan. Besar dari min 3 berapa? GY-nya berapa? Nih, ini Y sama nih, Y besar dari min 3, GY-nya adalah 3 kurang 5Y. Nah, kita catat sini. Y ini adalah 3 kurang 5Y. Salin sini. 3 kurang 5Y. Kita masukkan. 3 dikurang 5 kali. Y-nya nilainya min 3 ya. Min 3. Kita hitung. 3 min berapa? Plus 5, 3, 15. Hasilnya berapa? 18. Tambah 3, 8. Ternyata limit kirinya sama limit kanan enggak? Sama, Pak. Sama ya. Jadi limit kanan 18, limit kirinya 18, berarti limit kiri sama limit kanan sebetulnya itu adalah salah satu syarat dari kontinuitas. Jadi fungsi itu kontinu ya. Jadi syarat dari fungsi kontinu salah satunya adalah limit kiri sama dengan limit kanan ya. Oke. Udah, ini aja sebenarnya jawab begini aja. Nyatanya kan nilai limit mungkin di situ saya tulis limit kiri sama limit kanan itu adalah untuk mengingatkan kepada saudara dan saudari, yaitu apabila limit kiri sama limit kanan maka fungsinya adalah kontinu ya. Kontinu itu terus menerus ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan halaman berikutnya. 1B. Jadi 1A ya. Yaitu limit X menuju min tak hingga X menuju tak hingga itu seperti angka 8 tidur ya. Dari akar X kuadrat ditambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X. Nah, ini yang saya ajarkan nih jalan panjang ya. Untuk tesnya nanti ada rumusan nih sebetulnya ya. Itu kalau ketemu akar kurang akar atau akar kurang bilangan itu pakai sekawan. Pernah ini dapat di SLTA, STM, SMA. Pernah? Itu ini akar X kuadrat tambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X per 1. Dianggap ini per 1 nanti. Ya, ini per 1 ya. Dikali sekawannya. Sekawan itu adalah akar kurang akar, sekawannya akar tambah akar. Jadi min tengah ini yang berupa tanda. Akar X kuadrat tambah 4X. Ya. Tambah, jadi kalau sini kurang. Ini tambah akar dari X kuadrat tambah 5X per yang sama. Akar X kuadrat tambah 4X tambah akar X kuadrat tambah 5X. Ini nilai 1 enggak nih? Halo? Ya, 1, Pak. Akar tambah akar tambah akar 1 nilai. Nah, pecah, maksudnya fungsi 1. Ini kali tidak berubah. Berarti fungsinya tetap kan artinya itu. Nah, karena kali ini Anda masih ingat A min B kali A plus B apa? A min B. Min B. Kali A plus B. Apa rumusnya? Atau A tambah B kali A kurang B. Kita balik samanya. Kuadrat suku yang sama. A kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Betul enggak? Iya, Pak. Kuadrat suku yang sama. A kuadrat dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Lawan tandanya kan B. Min plus. Ya. Jadi ini adalah limit X menuju tak hingga. Nah, kuadrat suku yang sama adalah akar X kuadrat tambah 4X, ya kan? Akar X kuadrat tambah 4X pangkat 2 dikurang. Ini A kuadratnya, B kuadratnya adalah yang belakangnya akar X kuadrat tambah 5X kuadrat.
per 1 dikali ini penyebutnya, salin aja penyebutnya. Akar S kuadrat tambah 4X tambah akar S kuadrat tambah 5. Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Di rumus Jelas, ini Pak. A min B kali A plus B. Oke. Jelas. Jelas, Pak. Akar pangkat 2 hilang akarnya enggak? Akar pangkat 2 hilang akarnya. Tetapi ini ada min ya. Berarti tanda ini harus dikurung. Jadi ini tulis limit X menuju tak hingga. Nah, akar sebaiknya dalam kurungnya ya, aman ya. Akar di pangkat 2 hilang akarnya, tinggal S kuadrat tambah 4X kurang, apalagi ada tanda kurang, ini pengaruh. Akar di pangkat 2 dalam kurung, akarnya hilang jadi S kuadrat tambah 5X. Per, misalin aja, akar S kuadrat tambah 4X ditambah akar S kuadrat tambah 5X. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Kalau Jelas, Pak. baik. Kalau ini buka kurung, apa jadinya? Di halaman berikutnya kita buka kurung. Ya, kita buka kurung, nggak kelihatan ya. Ini sama dengan limit X menuju berapa tadi? Enggak, Pak. Menuju tak hingga ya, sorry. Tak hingga. Kemudian kita balik tadi. Ini adalah kita salin S kuadrat tambah 4X. X kuadrat tambah 4X. Awas, ini hati-hati. Ini kali min berubah nih. Min S kuadrat, min 5X enggak? Min S kuadrat, ini kali min kali plus min, jadi min S kuadrat, min 5X. Ya enggak? Karena Ya. min kali plus ke min nih. Jadi min S kuadrat, min 5X. Hati-hati sekali ya. Sorry, ini. Nah, jadi sini min S kuadrat, min 5X. Per akar S kuadrat tambah 4X ditambah akar S kuadrat ditambah 5X. Ini X kuadrat kurang X kuadrat habis enggak? Habis itu berarti 0 maksudnya. Ya 0 ya. Jadi limit X menuju tak hingga 4X kurang 5X berapa? Min X, Pak. Min X, betul. Min X per akar X kuadrat tambah 4X tambah akar S kuadrat tambah 5X. Nah, pengertian akar ini kita harus kita keluarkan X-nya. Ini juga harus kita keluarkan X-nya karena ya di atasnya ada X. Nanti kalau X limit X menuju tak hingga selalu ditanya X pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut. Kita cari sini ya. Ini buramnya kita cari. Jadi akar dari X kuadrat tambah 4X itu sama enggak dengan akar dari ini X kuadrat tambah 4X. Kalau kita mau keluarkan X kuadratnya, ini dikali X kuadrat dibagi X kuadrat enggak? Ya, Sama betul, nanti. Pak. Sama, Pak. Kalau dicoret X kuadratnya sama enggak kembali Sama, semua? Pak. Sama ya. Sama, Pak. Artinya dikali X kuadrat bagi X kuadrat. Nah, akar dari X kuadrat berapa? Akar dari X kuadrat adalah X. X. Jadi X akar, ini dibagi nih. X kuadrat bagi X kuadrat. 1. 1, Pak. 1. Tambah 4X dibagi X kuadrat. 4 per 4 X. per X. Nah, ini mungkin saya langsung ya. Baik, kita bikin jalannya ya. Kalau enggak, kita bikin jalannya sini. Ini akar X kuadrat X, ini X kuadrat bagi X kuadrat. Nah, ini jelaskan X kuadrat bagi X kuadrat. Ditambah 4X dibagi X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah X akar X kuadrat bagi X kuadrat 1 tambah X-nya coret, X-nya coret 1 tinggal 4 per X. Ya enggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini kita salin sini. Jadi limit X menuju tak hingga, ini tinggal apa tadi? Min X ya. Per keluarkan X akar dari 1 ditambah 1 tambah 4 per X. Kemudian ini tambah, ini ya, salin dari sini, ini tambah, ini kita cari lagi, ya, ini kita cari lagi akar ini, akar X kuadrat tambah 5X juga sama caranya, X kuadrat tambah 5X supaya X kuadratnya keluar, dikali X kuadrat dibagi X kuadrat enggak? Sama tadi kan? Ya kan? Dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Akar Sama, X Pak, kuadrat ya. berapa?
X, tinggal akar ini dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 5X ya, 5X dibagi X kuadrat. Jadi X akar, ini 1 tambah, ini kecil, 5X per X kuadrat, bagi X, 5 per X. 5 per X. X akar 1 tambah 5 per X. Nah, Anda lihat sini ada X pangkat 1, ada X pangkat 1, ada X pangkat 1 di luar akar. Ingat, di luar akar. Ya kan? Nanti boleh enggak kita lakukan pembagian untuk X juta hingga kita bagi X pangkat tertinggi. Jadi pembilang dibagi X, nyebut dibagi X. Kita bagi ya. Jadi limit X menuju tak hingga, ini min X dibagi X per X akar 1 tambah 4 per X dibagi X ditambah X akar 1 tambah 5 per X dibagi X. Nah, ini X per X kan 1. Ini juga X-nya coret. Ini juga coret. Ya enggak? Halo? Sehingga Ya, ini jadinya apa? Iya, Iya, Pak. Pak. Limit Jadinya X menuju tak hingga dari min 1. min 1. Min 1, Pak. Min 1. Ini X-nya udah hilang ya. 1 itu enggak ditulis, depannya tinggal akar 1 Akar. tambah 1 4 per X. akar 1 1 tambah 1 plus 5X. 5 per X. Ya. Ya. Nah, baru kita masukkan ya, ini X. Nilai X. Oke. Nah, kemudian sebaiknya limit belum selesai limitnya tulis ya, karena limit konstan adalah konstan ya. Nah, min 1 per akar 1 ditambah 4 per tak hingga. Tak terhingga. Ya, ini ingat Sat- ini akar 1 1 tambah 5 per. 5 tak hingga. Nah, ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari min 1 per akar berapa? 1 tambah 0 Ditambah 4 bagi tak hingga dalam limit 0 ya. 0. 0. Pak. Bagi tak hingga, sepertingga kan 0. Limit untuk Pak. limitnya kalau sepertingga saja tak terdefinisi ya. Kemudian ini tambah akar dari 1 tambah 5 bagi tak hingga juga 0. Nah, baru ini min 1 per, ini akar 1 nah. 1 tambah 0 kan 1. 1 tambah, ini juga akar 1, 1. Hasilnya min 1 per 2. Atau ini hasilnya min setengah. Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Boleh? Silakan. Yang di Bapak kasih latihan itu, di situ yang di kotak, yang di bagian dikotakan itu ada min 1 per 0 jadinya, Pak. Ya itu enggak, yang kotaknya jangan di ya harusnya min 1 per 2 itu ada salah tuh. Nah. Oke. Maksud Di saya bawahnya karena Iya. di bawahnya Yang betul, di di bawahnya betul. Yang Ya, di kota itu ada min 1 per 0, jadi saya agak bingung gitu. Yang kotaknya Takutnya ada coret aja 0. dibuang aja. Ya, Oke, saya lupa baik, Pak. itu dibuang aja Oke. ya. Tim bikin. Oke, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang kurang ngerti ini? Ini kita save dulu ya. Nanti ini juga whiteboard ini saya kirim ke Anda juga melalui WA group ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Anda bisa lihat. Kemudian videonya juga nanti saya share juga. Ya. Videonya ada ya. Saya lihat dulu. Ya, masih recording nih. Baik. Oke, kita lanjutkan dengan satu berikutnya. 1C bisa ada nih. Ya. Saya ada 1C. Berikutnya. Kalau cepat selesai nanti saya jelaskan teorinya lagi ya. Nah, yang 1C adalah limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sin 1/X. Nah, sebelumnya ini kita periksa dulu bentuk apakah soal ini soalnya kan. Tipe apakah dia. Jadi nanti dalam limit itu ada 3 tipe ya. 3 tipe ya. 3 tipe atau kita biar dulu ya. Saya terangkan dulu. Bentuk tak tentu supaya sebelum kita kerjakan ya, bentuk tak tentu dalam soal limit ya.
Itu ada 3. Yang pertama adalah 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Nah, ini yang dikenal dengan nama dalil L hospital. Pakai topi ya, hostnya. Host, bacanya hospital. Nggak pakai S. Kalau S, hospital itu rumah sakit nanti. Ya kan? Ini adalah nama orang nih, L hospital. Kemudian yang kedua, ya tipenya 0 per 0 atau tak hingga. Ini yang boleh gunakan dalil hospital. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Mengapa dibuat demikian? Tipe 2 ini harus diubah di tipe 1. Jadi kalau Anda lihat yang nomor 2 ini ya, 0 kali tak hingga ini ada 2 kemungkinan. Anda lihat. Ini sekali lagi, ini bukan hitungan ya, ini ilustrasinya. 0 itu dalam limit adalah, tak hingga itu dalam limit adalah 1/0 enggak? Halo? Dalam perjanjian nih, perjanjian ya. Dalam limit 1/0. Ya betul Pak. tak hingga itu Ya, Pak. 1/0. Jangan coret ya. Coret. Ini dikalikan ini adalah 0 per 0. Anda lihat ini adalah tipe 1. Betul enggak? 0 per 0 ini. Iya Ya, betul. Nih, kalau ini 0-nya saya ubah. 0 adalah 1/1 tak hingga. Kali tak hingga. Hasilnya apa? Tak hingga per tak hingga. Tipe 1 enggak? Ini dia. Jadi tipe 1 ini yang boleh menggunakan dalil L hospital. Jadi dalil hospitalnya hanya berlaku untuk yang tipe 1. Jadi tipe 2 harus diubah tipe 1. Tipe 3 harus diubah ya. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Tipe 3 ubah jadi tipe 2. Tipe 2 diubah di tipe 1. Itu urutannya gitu. Ya. Ya, kalau jalan panjangnya. Tetapi khusus 1 pangkat tak hingga ini punya rumus istimewa. Kalau bentuk ini, maka berlaku rumus ini, limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Ya. Ini yang istimewa untuk yang 1, di mana limit U-nya 0, ya, limit U-nya sama dengan 0, dan limit pangkatnya ya V adalah plus tak hingga. Jadi ini kalau 1 tambah 0 1 nah nih. Ini limit U-nya 0. Jadi limit 1 tambah 0 1. Kemudian limit pangkatnya tak hingga. Jadi 1 pangkat tak hingga, betul enggak? Betul Pak. Adalah Betul. jadi limit menuju A dari 1 plus U pangkat V dengan E pangkat limit X menuju A dari U kali V. Jadi U-nya ini dikali V. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin ada pembuktian juga ini ya. Kalau Anda ke YouTube dari Wikarya, nanti keluar Wikarya Ghazali, itu biasanya banyak yang masalah-masalah ini ada yang sengaja yang reguler di jurusan program ganda matematik dengan computer science, ya. Kemudian ada lagi juga yang ngajar jurusan teknik industri yang spesifik namanya PDE, Product Design Engineering. Jadi yang desain engineeringnya menghitungnya ya. Nah itu ada juga ya kalau Anda lihat. Oke, sampai sini jelas. Jadi soal ini kan belum kita cari ya. Ini sekarang kita lihat tipe apakah ini. Kita share lagi. Tipe apakah itu? Yaitu yang 1C tadi ya. 1C tadi adalah limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sin dari 1/X. Coba kita periksa. Ini periksa di buram ya. Tak hingga pangkat 3 kali sinus dari 1/tak hingga. 1/tak hingga. Tak hingga pangkat 3 adalah tak hingga. Betul enggak? Tak hingga itu besar. Di pangkat 3 besar jawabannya kan. Kemudian Ya, Pak. sin dari 1/tak hingga dalam limit adalah 0. Anda tahu sin 0 berapa? 0 Pak. 0. Kalau dibalik 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2 enggak tadi? Tipe 2 enggak tadi? Coba kita balik. Ya, Pak, bentuk 2. Iya, 0 Pak. kali. Benar, Pak. Nah, ingat 0 kali tak hingga bisa diubah jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga sesuai soalnya, ya kan?
Oke. Jadi ternyata ini adalah tipe 2, 0 kali taingga tipe 2. Ini harus diubah di tipe apa? Tipe 1. Satu. Tipe 1. Ya. Tipe 1 sebenarnya. Itu ingat yang cara ini adalah sebenarnya untuk maksudnya menggunakan diferensial. Tapi karena kita belum belajar diferensial, kita menggunakan cara biasa, yaitu limit X menuju taingga. Kalau ada sin seper X, ya, sin seper X, gini. Penyebutnya ini berarti seper X juga. Dibuat sengaja, dikali seper X. Sama nggak nih? Ini sin seper X itu sama nih. Kalau dicoret, kembali ke semula kan. Baru kali X pangkat 3-nya paling belakang. X pangkat 3 paling belakang. Ini kalau dicoret kan hilang nih. Sama nggak nih? Sama, Pak. Halo? Sama, Pak. Benar, Pak. Sin seper X per seper X. Nah, berarti ini coret nih. Dibagi X1, ini dibagi X apa nih? 2 anak nih. 2. Nah, ini limitnya berapa? Limit sin seper X per seper X untuk X menuju taingga adalah 1 Satu. kali. Nah, dikasih tinggal ini ini catat limit X menuju taingga. Ini mesti tinggal X pangkat 2, betul enggak? Itu. Ya, betul, Pak. Berarti tinggal limit X menuju taingga dari X pangkat 2 dimasukkan limit dari X menuju taingga dari taingga pangkat 2. Taingga pangkat 2 berapa? Tahingga. Taingga. Ya taingga jauhnya. Jadi pakai gini. Sebenarnya kalau pakai itu juga bisa ya. Tadi kan kita belum belajar ya. Dari hospital. Kalau kita gunakan dari hospital, maka nih limit ya dari sini langsung ke sini. Limit dari X menuju taingga X pangkat 3 kali sin seper X. X pangkat 3-nya kita turun ke bawah. Jadi hasilnya apa? Limit X menuju taingga dari sin seper X per X pangkat min 3 enggak? Kalau X pangkat 3 turun menjadi penyebut, X pangkat berubah tanda pangkatnya. Pangkat 3 jadi min 3 kan? Nah, kalau kita masukkan nih seper taingga berapa? Seper taingga adalah 0. Sin 0, betul enggak? Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Jadi yang ini bentuk ini adalah 0 per ini tadi adalah Tahingga pangkat 3. ini X pangkat min 3 3. seper X pangkat 3 enggak? Seper X pangkat 3. X pangkat min 3 itu sama enggak seper X pangkat 3? Sama kan? Sama, Pak. Atau maksudnya seper taingga pangkat 3, seper taingga pangkat 3, kalau kita masuk seper taingga pangkat 3, seper taingga Seper taingga. adalah 0. 0 juga kan? Iya, Pak. Ya. X pangkat 3 itu kan pangkat min 3 seper pangkat 3 di mana seper taingga pangkat 3, seper taingga pangkat 3 kan taingga, seper taingga adalah 0. 0 per 0 adalah tipe 1 nak. Jadi tipe 1 boleh gunakan dalam hospital, kita turunkan. Dalam hospital itu artinya pembilangnya turunkan sendiri per penyebut sendiri, bukan U per V ya, hati-hati. Pembilang turunkan sendiri per penyebut turunkan sendiri. Nah, sin U ini pakai diferensial nih. Sin U turunannya sin U turunannya apa? Kos. Sin U cos. U turunannya cos U kali U aksen. Kalau cos U turunannya min sin, ya kan? Jadi kita turunkan sin U turunannya adalah cos U, gitu ya, cos U. Ya, cos U kali U aksen. Kali U aksen. Per, terus ini penyebutnya turunkan. X pangkat N. N kali X pangkat N min 1. Min 3 kurang 1 min 4 enggak? Min 4, Pak. Nah, oke. Terus kalau kita cari ini jalan lain ya. Limit X menuju taingga dari cos seper X kali ini sama enggak X pangkat min 1 nih? Sama, Pak. Seper X itu kan X pangkat min 1 aksen turunkannya per min 3 X pangkat min 4. Nah, ini sama dengan limit X menuju taingga kosinus seper X kali
X pangkat 1 turunnya min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1 min 2 per min, ini min 3 ya, min 3 kali X pangkat min 4. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Ini nanti ini belum, ini sepertinya menggunakan diferensial. Ini yang menggunakan hospital tuh pasti menggunakan diferensial, bingung ya? Lebih gampang ini ya sebenarnya. Nah ini mau tahu betul lah jawabannya. Nah ini sama dengan apa nih? Limit dari X menuju tak hingga, ini min bagi min plus nggak nih? Min bagi min. Plus. Plus, Pak. Terus X pangkat min 2 dan X pangkat min 4 ditukar letak. Jadi apa? Kosinus 1 per X kali X pangkat bawahnya adalah 3, terus ini min 1 bagi min 3 kan sepertiga ada. Plus ya. Itu X pangkat min 2 turun ke bawah, X kuadrat, X pangkat min 4 naik ke atas jadi X pangkat 4. Dicoret, 3 berapa sini? 2 nah. 2. Ya. Sama dengan X, limit X, X menuju tak hingga dari apa? X pangkat 2. cos Enggak, cos seper hingga X, kita masuknya seper tak hingga dikali kali kali apa? X kuadrat, Pak. Tinggal X, ini ada 3 ya, per 3 di bawahnya, di atasnya X X pangkat kuadrat 2. Pangkat X 2, Pak. pangkat 2 ya, X pangkat 2, berarti tak hingga pangkat 2 Iya. ya, tak hingga pangkat 2. Hasilnya Tak hingga cos per 0 lah. 3 seper. Ya, cos Tak 0. hingga. Hasilnya cos 0 kali tak hingga per 3. Cos 0 1. Oh, Cos 0 1. Tak hingga bagi 3 tak hingga. Kali 1 tak hingga dapatnya. Hingga. Sama tak? sama, Pak. Sama. Sama, di jalannya rumit. Ini lebih Tapi pendek ya. lebih pendek, lebih enak yang pertama, Pak. Iya betul. Ini yang menggunakan jalan hospital. Ya ada kalanya jadi panjang jalannya ya. Bukan bikin pendek, bikin panjang. Ya. Halo. Ya, Pak. Betul, Pak. Sebenarnya Ya, ini kan. juga bisa nih, ya. Coba lihat nih. Ini juga bisa pakai dalam hospital sebenarnya. Ya. Tapi ya kita sengaja pakai ini modal lebih cepat ya. Ini adalah hospitalnya ya panjang Anda lihat. Ya. Baik. Yang cara kedua ini tidak ada di materi pembelajaran yang Pak Wikari sampaikan ya, Pak? Ya, nggak ada. Nggak ada, ini tambahan untuk tahu. Ini untuk tahu aja karena kan Anda belum belajar diferensial. Dianggap begitu belum belajar. Jadi ini untuk saya tahu, untuk tahu ya jawabannya sama enggak gitu. Ya. Oke. Oke. Yang Anda pakai yang ini ya, yang atas, yang lebih mudah ya. Sama aja, Pak. Ya. Baik. Kalau sudah kita teruskan. Ada pertanyaan di sini dulu? Any question? Belum, Ada Pak. pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk nomor 2. Ada satu soal gitu ya, latihannya. Hitung limit tak tentu berikutnya. Yang hitung limit tak tentu berikut. Itu limit X menuju 0 dari X plus 1 pangkat kosekan X. Nah, sekarang kita tes tipe apa dia dulu. Coba masukkan. 0 plus 1 pangkat kosekan 0. 0 tambah 1, 1. Kosekan 0 itu kan sepersin 0. Betul enggak? Kosekan sama enggak sepersin? Kita terus ini. Kosekan 0 itu sama sepersin 0. Sin 0, 0. Seper 0 dalam limit adalah tak hingga enggak? Hingga, Pak. Tak hingga ya. Tak hingga. Jadi ini adalah tipe 1 pangkat tak hingga. Kita ingat 1 pangkat tak hingga punya rumus istimewa tadi apa? Itu limit apa? X menuju A, ya kan? Dari 1 plus U, pangkat V adalah E pangkat limit X mendekati A. U kali V. Ya enggak? Ya, betul, Pak. Rumusnya ini kan, di mana limit U-nya 0, ini 0, limit V-nya tak hingga. Nah, kita pakai ini soalnya ini. Ini soalnya kita salin. Limit, ini boleh dibalik. Ya, limit dari apa nih? Limit X menuju 0. X tambah 1 boleh tidak saya ubah 1 tambah X? Boleh kan? Pangkat Boleh, Pak. kosekan X.
Nah, ini adalah X-nya adalah U-nya, kosekannya adalah V-nya. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit Punya U kali X. V. Jadi ini adalah E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah X, V-nya adalah kosekan X. Nah, Anda tahu kosekan adalah apa? Sepersin, betul nggak? Pak. Iya, Pak. Persen. Kosekan adalah sepersin, jadi berarti X persin, betul nggak? Ya betul Pak. Iya, Nah, Pak. ini istimewa. Limit E persin X adalah 1. Ya, jadi limit dari X menuju 0 dari 1. E pangkat 1, E, betul nggak? E pangkat 1 adalah E. Atau kalau pakai dalam hospital ya, dari sini, ini bisa juga E pangkat limit, coba Anda pakai dalam hospital. X diturunkan, ini dimasukkan berapa nih? X adalah 0 per sin 0. Sin 0, 0 kan? Tipe 1 nah nih. Ini adalah tipe 1 nah nih. Tipe 1 Satu, boleh Pak. pakai dalam hospital, X turunkan 1 per sin turunannya cos X. Coba masukkan. Ya, coba masukkan. Jadi E berpangkat limit X menuju 0 seper cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Berarti E pangkat 1 per 1, 1. E pangkat 1, E. Sama. Ini pakai dalam hospital, ini tanpa dalam hospital. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Oh ya, Jelas, saya Pak. lupa beritahukan limit fungsi trigonometri itu apa? Yang istimewa. Sinus cos. Ya, fungsi trigonometri. Nama lainnya apa? Trigonometri ini dulu namanya goniometri ya. Dulu namanya goniometri. Nggak pernah dengar ya? Zaman saya sekolah dulu Belum. goniometri. Ilmu ukur segitiga, ilmu ukur sudut sama ada ya. Nah, limit fungsi trigonometri itu ada yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X. Ini bisa agak sin 2X per 2X, sin 5X per 5X, sin setengah X per setengah X. Hati-hati ya. Ini sama dengan kebalikannya limit X menuju 0 dari X per sin X. Ini sama dengan limit X cos menuju 0 dari tangen X per X. Dan kebalikannya limit dari X menuju 0 dari X per tangen X. Semua nilainya adalah 1. Istimewa. Itu yang tadi. Sin X per X nilainya 1. X per, atau ini sin 7X per 7X. 1. Ini sin 5X per sin 5X. 1. Tangen 1/5X per 1/5X. Penting nama sama. Jangan seper X ya, beda ya. Limit misalnya 9X per sin tangen 9X. 1 juga. Jelas ya maksudnya? Jadi kalau ada soalnya seperti ini. Limit X menuju 0 sin 3X per tangen 5X berapa? Kita pakai ini. Ini dipecah menjadi 2 pecahan. 1 sin 3X. 1 tangen 5X. 5X kali Namanya sama. X, Kalau ini sin 3X, ini per 3X harus sama nih. Karena ini dibagi 3X, ini kali 3X enggak? Supaya 1 nilainya. Iya, Pak. Coret hilang. Ini tangan 5X, sudutnya harus sama 5X. Karena dikali 5X pada pemilang, penyebut juga dikali 5X, ya kan? 5X coret sama enggak? 1 per Nah. 1, 3X per Ya, 5X. Ya, ini nilainya 1, limit tangan ini tadi kan sin U per U tuh. Sin U per U, sin 3X per 3X. Ini yang nilai ini. Tangan 5X per tangan X, 5X per 5X, 5X per tangan 5X juga 1. Ini X-nya coret. Tinggal apa? 1 kali 1 kali 35 enggak? Hasilnya berapa? 3/5 Pak. 3/5. Jalan tolnya Anda lihat sini. Berapa koefisien pembilang? 3. X-nya ya. 3X 3, 5X 5, 3/5. Sama enggak? Cara cepatnya lihat itu ya. Tapi jalannya harus dibuat. Kalau ujian bisa dibuat, jangan kalau multiple choice ya bisa sin 3X pada 3/5 itu boleh. Itu pilihan ganda itu. Kalau ujian nggak boleh, Pak ya? Ujian kita isai semua, enggak ada pilihan ganda. Oke ya. Oke, sampai sini jelas? Bentar, Pak. Ngerti ya? Masuk ini berlaku untuk yang istimewa itu hanya sin dan tangan, Anda lihat. Tidak berlaku untuk yang lain ya.
trigonometri itu ada 6 kan? Sin, cos tangen, kosekan, sekan, kotangen. Kotangan. Nah, yang istimewa hanya sin dan tangan saja yang nilai 1 ini. Sin U per U, U-nya itu nama sama, limit dari U per sin U, tangan U per U, U-nya itu berapa X tuh misalnya. Demikian juga U per tangan U, ya. Ini dari ini, U per tangan U, ini sin U per U, U-nya 3X. U per tangan U, U-nya 5X. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Masih ada satu lagi. Ya. Oh ya, kita ya nanti di akhir saya saya jelaskan yang lainnya. Oke. Sekarang nomor 3 kita masuk. Nomor 3 yaitu tentukan nilai K. Nah, tentukan nilai K sehingga fungsi F ya, fungsi F berikut ini continue di X sama dengan 1. Ya. Di mana soalnya adalah fungsi X sama dengan, nah sini ada akar 3X plus 6 kurang akar X tambah 8 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1. Kemudian sama dengan K untuk X sama dengan 1. Ya, ini soalnya. Nah, kalau fungsi X ini nanti sebenarnya teori kita belum pelajari ya. Fungsi X continue di X sama dengan 1 artinya yang sama dengan mana? Ini yang sama dengan kan? Halo? Yang sama dengan kan ini? Ya. Berapa fungsi? Nah, fungsi X sama dengan K kan? Betul enggak? Ya, betul, Pak. Fungsi X-nya sama dengan K. Jadi untuk X di X sama dengan 1, fungsi X continue di X sama 1, berarti fungsi X sama dengan apa sih? K kan? K. Nah, Pak. X-nya sama dengan berapa sih? 1. 1 enggak? Masukkan ini. Jadi fungsi 1 sama dengan K. Iya kan? Ya, Pak. Fungsi 1 sama dengan K. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Kan fungsi X continue di X sama dengan 1. X sama dengan 1, fungsi X sama dengan K nih. Fungsi X sama dengan K berarti X-nya diganti dengan 1, fungsi 1 adalah K. Ini ambil ya, ini simpan dulu. Nah, kemudian baru kita masuk yang berikutnya. Ini syarat pertama nih ya. Sebetulnya ini syarat pertamanya. Yang keduanya adalah limit X menuju 1. Ini yang menuju 1 itu yang tidak sama dengan 1. X menuju, pakai limit ya. X menuju 1 itu X yang tidak sama dengan 1. Fungsi X-nya berapa? Nah, kita masukkan sini. Jadi ini sama dengan limit X menuju 1, yaitu fungsi X-nya kita ganti akar 3X plus 6 dikurang akar X tambah 8 per X min 1. Ini kalau dimasukkan 1 kurang 1 berapa? 0 kan? Betul enggak? Ya, Nah, betul. ini dikali dengan sekawan. Ya, sekawan dari 3X plus 6 dikurang akar X plus 8 per akar 3X plus 6. Ini harus sama nih. Ini kan nilainya harus 1. Betul enggak? Nilai ini adalah 1. Bukan ditambah, Pak. Lawan tanda, sorry. Lawan tanda. Sekawan. Sekawan itu kalau ini min, ini plus. Ini harus sama karena nilainya harus 1. Betul enggak? Pecahan ini Betul, dikali Pak. 1 tetap enggak pecahan itu. Itu maksudnya. Nah, sehingga ini jadinya apa? Limit X menuju 1. Ingat dari A min B kali A plus B. Apa rumusnya? A kuadrat. Jadi kuadrat suku yang sama. Ya, kurang kuadrat
kuadrat suku yang berlawanan tanda, ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda per X min 1 dikali dengan ini, salin akar 3X plus 6 tambah akar X plus 8. Jelas? Jelas, Pak. Nah, ini akar pangkat 2 hilang nggak? Ini akar pangkat 2 hilang akarnya. Jadi ini sama dengan limit X menuju 1. Nah, ini akarnya kita hilangkan. Jadi 3X tambah 6 dikurangi apa nih? X tambah 8. Hati-hati ini ya. Ini ada min, berarti berubah tanda per ini X min 1 kali ya ini X min 1 kali dalam kurung akar dari 3X plus 6 ditambah akar X plus 8. Ini digeser. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini buka kurung. Pembilangnya buka kurung berapa tuh? Dibuka kurung, jadinya limit sama dengan limit apa? X mendekati 1. X mendekati 1 atau menuju 1 bacanya itu. Tadi akarnya kan di sini 3X X tambah 6. tambah 6 dikali min. Nah, kita balik lagi mana tadi? Min X min 8 enggak nih? Dikali min X plus 8 jadi min X min 8 ya? Min X min 8. X min 8. 8. Min X min 8 per X min 1. Ya, ini X min 1 ya. X min 1 kali akar 3X plus 6 ditambah akar X plus 8. Nah, ini kita jumlahkan jadi limit X menuju 1. 3X kurang 2 kurang X berapa? 2X, betul enggak? 3X kurang X 2X, 6 kurang 8 min 2 enggak? Minus 2. Per X min 1 dikali apa? Akar dari 3X plus 6 ditambah akar dari X plus 8. Nah, ini pembilangnya ini bisa keluarkan 2 enggak? Difaktorkan, diuraikan. Ini limit Bisa, Pak. 1 keluarkan 2 tinggal X min 1 X enggak? min 1. Per Ya. X min 1 kali akar 3X plus 6 ditambah akar X tambah 8. Plus 8. Ini X min 1 ini yang 0 per 0 tuh dia. 1 kurang 1 0. 1 kurang 1 Betul, 0. Pak. Ini yang menyebabkan 0 per 0 tuh ini. Jelas ya? 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0. Jadi tinggallah yang tinggal apa sini? Limit X minus 1 2 per akar 3X plus 6 ditambah akar X tambah 8. Nah, nggak mungkin 0 per 0 kan, 2 aja kan, masukkan aja. Jadi limit X menuju 1 dari 2 per akar, nah X-nya ganti 3 kali 1 tambah 6 ditambah akar dari X-nya 1 tambah 8. 1 tambah 8. Biasanya 2 limit ini boleh hilang. Ini akar berapa? 3 tambah 6. Ini akar 9. Ini hasilnya sorry. Sama dengan apa? 2 per 2 per akar 9 Akar tambah akar 9. 9. tambah akar 9. Jadi 2 per 3 tambah 3. 3 tambah 3. Ya. Di 2 per 6. Ya. Ini belum selesai loh. Ada yang jawabnya 2 per 6. Ya, nilai kurang 1. Kalau 20 tinggal 16. Ini sederhana kan dong? Sepertiga. Sepertiga. Tapi Ya kan kan? benar juga, Pak. Benar tapi tidak sempurna. Namanya tidak sempurna. Ya kurang 1 sih. Enggak kurang banyak. Ya. Nah, baru terakhir, syarat terakhir adalah syarat pertama tadi yaitu limitnya limit X menuju 1 dari fungsi X itu sama dengan fungsi K. Fungsi 1 ya tadi ya. Tadi fungsi 1 ya. Fungsi 1. Nah, limit ini yang tadi yang kita cari ini rupanya ini. Betul enggak yang tadi ini? Ini soal apa nih? Ini. Ini limit X menuju 1 dari fungsi X kan. Nilainya berapa tadi kita cari? Adalah sepertiga. Ini nilainya sepertiga sama dengan fungsi 1 berapa tadi?
K. Fungsi 1 ini nih. Fungsi 1 seneng K kan? K. Fungsi 1 adalah K K. sama dengan sepertiga. Iya, dibalik aja. Jadi K sama dengan sepertiga. Selesai. Udah. Alhamdulillah. Oke. Yang latihan ini sudah selesai. Saya terangkan tentang kontinuitas. Ya. Kontinuitas. Masih ada waktunya banyak ya. Sampai sini jelas. Jadi pengertian kontinu itu gini. Misalnya kalau Anda ada grafik gini ya. Ini semu Y, semu X, ini ada parabola melalui ini ya, melalui 0,0. Nah, ini Y sama dengan misalnya X kuadrat. Ya kan? Coba, jadi ini fungsi X-nya adalah X kuadrat di X sama dengan 0. Kontinu enggak nih? Dari sini jalan sampai sini. Ya, jalan melalui titik 0 ini terus lagi. Itu artinya terus menerus, itu artinya kontinu. Halo? Nah, ya, fungsi ini di X 0. Yang pertama adalah kita masuk fungsi ini X sama dengan 0. Biasanya fungsi A, A-nya 0 berarti. Fungsi 0 berapa? 0 kuadrat berapa? 0 enggak? Ini kita masuk rumus nih. Fungsi X, ini soalnya diketahui fungsi X adalah sama dengan X kuadrat di X 0. Apakah fungsi ini kontinu di X sama dengan 0? Apakah fungsi ini kontinu di X dengan 0? Dari gambar kontinu kita lihat. Ya, fungsi 0 adalah 0 kuadrat 0. Yang B-nya adalah limit X menuju 0 dari fungsi X berapa? Kita masukkan limit X menuju 0, fungsi X-nya sama dengan apa? X pangkat 2. Kita masukkan 0 kuadrat adalah 0 juga. Sama enggak nilainya nih? Yang ketiga, syarat keduanya sama enggak syarat pertama? Atau limitnya ini, X menuju 0 ini, sama enggak dengan fungsi 0? Ini nilainya berapa? 0. Fungsi 0 nilainya 0. Sama enggak 0? Ya kan? Sama 0, dua-duanya 0 kan? Kalau 0, maka fungsi X sama dengan X kuadrat kontinu di X sama dengan 0. Kontinu di X sama dengan 0. Ya, kontinu di X sama dengan 0. Sudah jelas? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi limit itu ada yang tunggal. Jadi kalau kontinuitas ya. Kontinuitas itu ada dua macam. Yang tipe satunya adalah fungsi X-nya fungsi X diketahui apa ya, misalnya fungsi X-nya di X dengan berapa gitu. Di X sama dengan A misalnya. Nah, yang pertama, syarat pertama adalah fungsi ini kita masukkan X-nya ganti A. Ini kan X dengan A. Fungsi A-nya itu ada. Ya, ada. Kedua, dicari limit X menuju A dari fungsi X-nya juga ada. Ya, seperti contoh tadi. Yang ketiga adalah apa? Limit X menuju A dari fungsi X, syarat kedua harus sama dengan syarat pertama. Jadi limit fungsi X sama dengan fungsi A. Baru kita mengatakan fungsi X itu kontinu di X sama dengan A. Sudah jelas? Sama enggak jalannya sama ini tadi nih? Anda lihat ini. Fungsi A-nya 0. X sama dengan A. A-nya 0. Fungsi A sama dengan fungsi 0. Fungsi 0, 0 kuadrat. 0. Limit dari fungsi X, X menuju 0. X kuadratnya, fungsi X-nya adalah X kuadrat. Dimasukkan 0 kuadrat, 0. Sama enggak nilainya? Sama. Jadi limit fungsi X sama dengan fungsi 0. Sama dengan 0 nilainya. Sama-sama 0 kan? Maka fungsi X dengan X kuadrat adalah kontinu di X dengan 0. Sudah ngerti ya? Ini contohnya, ini teorinya dari ini. Jelas nih? Nah, yang kedua adalah yang bentuknya pakai ini. Fungsi X-nya sama dengan apa? Misalnya sini. Ya, sama dengan di sini ada sama dengan misalnya bintang, saya kasih ke ini sama dengan bundaran atau ini. Ini X misalnya kecil dari A, sini X besar sama dengan A. Nah, kalau gini gimana? Yang sama dengan ini kan? Yang sama dengan ini. Jadi yang pertama syaratnya apa?
fungsi A-nya apa? Nah, yang fungsi A itu yang ini. Berarti fungsi X-nya sama dengan apa nih? Sama dengan ini bundaran silang, ya enggak? Ya kan? Yang B-nya adalah limit. Oh ya, ini ada limit kiri, limit kanan, sorry. Limit kiri. Limit kiri X menuju A min. Itu kiri. Kiri itu yang mana ya? Ini kan? Ini kiri enggak nih? Kalau digambarkan ini A, ini X kecil dari A, ini X besar dari A enggak? Halo? Iya, Pak. Ini Ya, Pak. kiri, ini kanan. Kanan. Berarti limit kiri fungsi X itu harus sama dengan limit kanan. Kanan itu plus dari fungsi X. Kalau sudah sama, yang ketiga syarat kedua B sama dengan syarat pertama A. Berarti limit kiri X menuju A min dari fungsi X ya harus sama dengan limit kanan A plus dari fungsi X dan sama dengan fungsi A sendiri. Jadi syarat kedua sama dengan syarat pertama. Kalau ini sudah sama semuanya, maka fungsi X itu kontinu di X sama dengan A. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ya. Nah, contohnya apa? Ini saya contohkan. Misalnya ada gambar ya, kita gambarkan. Ini gambar miring. Ini Y sama dengan, ini fungsi X sama dengan X. Atau Y sama dengan X, ini semua Y. Ini kok bisa lari-lari gini. Bentar ya. Kemudian yang sini ada X sama dengan min 1. Min 1 ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini 0. Nah, ditanya, ini kalau dibikin fungsinya, fungsi X itu adalah sama dengan apa? Fungsi X sama dengan X untuk X besar sama dengan 0. Betul enggak? Sebelah kanan. Ini sebelah kanan, betul enggak? Sebelah kanannya kan ini besar ya. Besar dan termasuk 0 ya. Yang belakangnya ini sama dengan min 1 untuk X kecil dari 0. Ini yang X kecil dari 0, ini artinya X besar dari 0. Termasuk sama dengan, ya enggak? Halo? Nah, syarat pertama apa tadi? Yang sama dengan ini kan, sama dengan 0, fungsi X-nya apa? Fungsi X-nya sama dengan X. Masukkan nih, fungsi 0 sama dengan 0. Ada berarti ya? Ya enggak? Fungsi X. Ada. Fungsi 0-nya ada. Yang B-nya cari limit kiri. Limit kiri 0 min. Ya, bisa lingkar itu untuk bedanya dari fungsi X berapa? Ini artinya X kecil dari 0 ke kiri kan. Berarti limit X menuju 0 min. Mana? Yang kiri, yang kecil 0 ini kan. Nilai fungsi X-nya berapa? Min 1. Biasanya berapa? Min 1. Min 1. Limit min 1. Min 1. Nah, kemudian limit kanan 0 plus. Limit kanan, ini artinya X-nya besar dari 0. Sama dengan mana? Limit kanan. Kanan X besar dari 0 nih. Fungsi X adalah X. Dimasukkan 0. X sama dengan 0. Apakah limit kiri sama dengan kanan? Tidak kontinu. Tidak. Ya. Sama. Maka sini limit kiri 0 min dari fungsi X ternyata tidak sama dengan limit kanan Limit 0 kanan. plus fungsi X. Jadi secara keseluruhan ini fungsi X discontinue. Di X sama dengan 0. Jawabannya ini kan. Fungsi X itu tidak deh. Tidak continue atau discontinue di X sama 0. Secara keseluruhan. Tapi Anda lihat sebelah kanan dari 0 continue enggak terus menerus nih jalan nih. Halo? Ini jalan putus jurang nih.
jalan lagi. Yang continue itu nih. Coba lihat. Limit kanannya 0. Fungsi nolnya 0. Limit kanan sama enggak dengan fungsi 0? Nilainya sama 0. Betul enggak? Betul. Secara keseluruhan memang tidak continue atau discontinue. Tetapi kita lihat fungsi nolnya 0. Limit kanannya 0. Berarti limit kanan sama enggak dengan fungsi 0? Sama, Pak. Sama. Sama-sama 0 nilainya. Sama, Pak. Ya. Sama. Berarti ini dia gambarnya ini. Yang ini. Gambarnya ini. Dari 0 ini terus ke sana kan. Ini sebelah kanan dari 0 termasuk 0 itu adalah continue. Tapi kirinya enggak. Ya. Maka kita jawab sini berikutnya. Karena limit kanan, limit kanan itu x menuju 0 plus dari fungsi x sama dengan fungsi 0, nilainya 0. Betul enggak? Coba balik lagi. Limit kanannya, ini limit kanannya 0, fungsi 0-nya 0. Berarti limit kanan sama dengan fungsi 0? Halo? Sama. Akibatnya Sama. apa? Fungsi x continue di sebelah mana? Sebelah kanan Kanan. x sama dengan 0. Di sebelah kanan x sama dengan 0. Continue ya. Continue di x. Sudah paham? Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. pengertiannya itu ya. Jadi ini karena limit kanan sama dengan fungsi 0, fungsi a nya, a-nya 0, jadi berarti dia continue di sebelah kanan. Dari gambar kelihatan ya. Tetapi kalau kita buat begini misalnya, Anda masih ingat ini grafiknya gini. Ini fungsi demand kalau di ekonomi ya. Ini fungsi x adalah seper x misalnya. Bagaimana? Apa dia melalui 0? Apakah grafik ini semu x, ini semu y, apakah yang melalui 0? Tidak. Tidak. Sudah kelihatan bahwa fungsi ini adalah discontinue. Nggak percaya, kita coba. Yang pertama, kita cari fungsi 0 berapa? Seper 0. Ini bukan limit ya, hati-hati, bukan limit. Seper 0 apa? Bukan tak hingga. Kalau limit seper 0 tak hingga, betul. Ini tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ya, tak terdefinisi. Yang kedua, limit. Kita cari limit x menuju 0 dari fungsi x adalah limit dari x menuju 0 dari fungsi x-nya berapa tadi? Ini ya, seper x. X. Limit x menuju 0 dari seper 0. Di dalam limit seper 0 adalah tak hingga. C-nya, apakah syarat kedua sama dengan syarat pertama? Satu seper 0 tak terdefinisi, satu jawabnya tak hingga. Halo, ini ada limit, ini tanpa limit. Jadi tanpa limit tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Nah, kalau limit perjanjiannya tak hingga. Sehingga limit syarat keduanya tidak sama dengan fungsi 0. Karena tidak sama, maka fungsi x sama dengan seper x ini itu tidak ya. Discontinue di x sama dengan 0. Kita lihat dari gambarnya tidak melalui di 0,0. Tidak melalui 0. Jelas ya? Kita paham tentang kontinuitas. Suatu pengertian di dalam kehidupan, contohnya gini ya. Ini ada jalan tol. Ya, ini jalan tol. Ada mobil di sini ya. Dari atas, ini lihat dari atas nih. Ini dari atas kan. Nggak kelihatan rodanya ya. Dari atas Anda lihat, ini jalannya terus-menerus. Jalan tol itu kan harusnya jalan terus-menerus. Betul nggak? Seperti di luar negeri namanya apa? Highway, ya kan? Tanpa hambatan. Tol itu kan sebetulnya jalan tanpa hambatan. Tapi di Jakarta atau kota-kota besar, Surabaya, Medan, macet. Betul nggak? Akibatnya bukan jalan tanpa hambatan. Banyak hambatan. Ya kan? Tetapi terjadi ini jalannya continue. Artinya continue ini kan. Tetapi saat terjadi gempa ini putus. Berarti ini menjadi apa? Discontinue. Betul nggak? Dalam kehidupan gitu kan? Discontinue.
supaya bagaimana ini continue? Ya diperbaiki lagi nih ya, dan tolnya ini diperbaiki, penulangan itu besi-besi itu penulangannya. Kebetulan saya dari teknik sipil, sarjana mudanya, jadi saya belajar juga. Jadi yang ini dibuat tulang betonnya lagi, dicor lagi, jadi mulus. Jadi continue kembali. Jadi discontinue jadi continue. Jelas? Kemudian teknik sipil juga, ini lihat dari samping. Ini ada jalan di bukit, ini jurang. Jalan nih. Jadi ada mobil di sini, ini dari samping lihatnya. Ini dari samping. Ini ada jalan, ini tebing atau jurang. Terus gimana nih? Kalau ini terjun ke sini, itu namanya kalau bahasa Jepang apa? Harakiri, ya, bunuh diri, enak. Langsung masuk ke alam baka, ya kan? Selesai. Nah, orang teknik sipil berpikir bagaimana jalan ini menjadi jalan ini discontinue, sekarang menjadi continue. Gimana caranya? Tahu caranya? Ya tarik ini saya belajar nih, topografi namanya. Ya, ilmu topografi dalam pebukitan, ini ditarik ini. Tanah ini digali, ditimbun di sini. Sekarang jalannya menjadi gini. Jadi ini hilang nih, ini hilang. Ini tanah sini ditimbun sini. Kalau kurang jadi tambah, ya kan? Jadi jalannya yang baru ini landai. Ini continue nak jalannya nih? Halo? Continue. Jadi discontinue. Awalnya discontinue jadi ini dalam kehidupan. Ini pernah saya lihat di TV RI masih warna hitam putih tahun 1977 tentang dari LIPI ya, LIPI ilmu pengetahuan Indonesia ya, LIPI. Ada seorang matematikawan yang cerita tentang kontinuitas. Saya ingat ini saya lihat kebetulan saya waktu itu di Padang tahun 97 masih TV-nya black and white, hitam putih, nggak ada warna ya. Jakarta mungkin sudah ada warna waktu itu. Ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini di teknik sipil beginilah, di topografi itu pebukitan ada yang ditimbun, ada yang digali, bahkan jurang itu dibuatlah jembatan dengan tiang yang tinggi-tinggi, betul enggak? Seperti jalan Cipularang, Anda lihat yang ke Bandung. Iya. Cipularang atau tempat lain yang ada jurangnya itu tiang-tiangnya panjang-panjang sekali. Nah, itu contohnya ini enggak pakai timbun tapi menggunakan tiang-tiang sehingga jalan tuh bukan enggak terlalu landai ya, tidak terlalu landai. Kalau ini landai. Ya. Sampai sini ngerti ya pengertian dari ini tentang cerita kontinuitas. Ya, kontinuitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini bahan kita udah selesai ya, ini bisa tanya jawab. Silakan. Pak, boleh. Halo? Ya. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan. Izin Pak, dibuatkan soal yang tadi hitungan Pak, yang dicarinya itu adalah gambarnya Pak, gambar yang continue tadi, yang grafik fungsi itu Pak. Maksudnya yang diketahui apanya? Yang diketahui itu yang tadi fungsi dan limit, tapi yang dicarinya itu bentuk gambarnya Pak. Oh, jadi kalau misalnya ada fungsi X, ya misalnya ini 2X, ya, atau seper X. Tadi kan, soalnya kan. Betul. Yang ini namanya fungsi pecah. Ini sebetulnya bentuknya adalah fungsi X sama dengan AX tambah B tambah CX plus D. Masih ingat? Fungsi pecah. Fungsi pecah itu ada 3 bentuk ya. 3 bentuk. Ini bentuk yang bentuknya apa? Linear per linear. Kalau linear per linear, maka ini bentuknya adalah kalau ini sumbu. Kemudian dia sumbu Y dan sumbu X, dia punya satu asintot tegak. Ya, satu asintot tegak itu penyebutnya sama dengan 0. Artinya dia memotong di jauhan teringga. Apa yang teringga sini? Ke atas terus paling tinggi itu Y kan. Y-nya menuju teringga.
Nah, kalau Y-nya menuju tak hingga, apa yang terjadi? Ini Y ya kan? Berarti Y-nya kan ini ganti ya, Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Kalau ganti ini tak hingga adalah AX plus B per CX plus D. Tak hingga itu dalam limit adalah sepenol enggak? Perhitungannya. Sepenol AX plus B per CX plus D. Coba dikali silang. Kita kali silang jadi apa nih? Ini X tadi ya. 1 kali ini, 1 kali CX plus D sama dengan 0 kali AX plus B, 0. Betul enggak? Ya, betul. Apa artinya ini? CX plus D itu adalah penyebutnya. Penyebutnya sama dengan 0. Kalau asintot tegak, ini namanya asintot tegak nih. Yaitu Y adalah menunjuk tegak. Kalau datar ini, asintot datar. Nah, ini kapan dia memotong sini? Di jauh nanti tinggal jauh. Jauh sekali. Ya, kalau kita gambarkan ya gini. Ini gitu. Sorry. Ini mendekati terus ke sini, ini mendekati lagi. Ini tadi Y-nya tak hingga, kalau sini apa? X-nya tak hingga, betul enggak? Sini X menuju tak hingga, kalau ini tadi Y menuju tak hingga, betul enggak? Ya. Nah, di sini asintot datar, ya. Asintot datar apa? Syaratnya. Asintot datar adalah Y sama dengan pakai limit. Limit X menuju tak hingga dari AX plus B per CX plus D. Yang tadi. Untuk limit ini dibagi X. Pemilang dibagi X pangkat 1, penyebut dibagi X pangkat 1. Atau jalan cepatnya, X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pemilang? AX. Koefisien X-nya A. Penyebut C. Jadi Y sama dengan A per C. Ini adalah asintot datar. Ini datar. Nah, ini cermin nih. Kalau ada titik sini dicerminkan sini. Bayangan ini. Kalau ini titiknya sini, titik cerminnya ini, bayangannya sini. Ini jarak sama, ini jaraknya sama. Ini digambarkan juga sama tuh gitu. Begini. Nah, ini di dalam ekonomi namanya fungsi demand. Ada kan demand supply. Ini. Ya, yang datar nih fungsi apa namanya? Quantity. Kalau yang tegak ini sumbu Y-nya adalah price, harga. Ya, biasa ini adalah quantity, ini adalah price. Ya, ini quantity artinya jumlah barang, price adalah harga. Jelas ya? Ini fungsi pecah yang linear per linear. Jadi bentuknya kalau ini bentuknya, kalau yang gambar ini bentuknya cuma gini. Ini kebetulan sumbu X sumbu Y ini adalah asintotnya. Untuk datar sama asintot ini, ya jadi gambarnya mendekati ini, gitu. Yang ini grafiknya, yang positif. Ini yang positif ya. Kalau negatifnya di bawah. Gitu. Bayangannya, ya. Sudah paham tadi maksud Anda dari fungsinya, bagaimana menggambarkannya? Ini adalah yang fungsi pecah yang linear per linear. Linear itu garis lurus per garis lurus. Bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah Y adalah AX kuadrat tambah BX tambah C per PX tambah Q. Nah, kalau kita gambarkan sumbu X, sumbu Y, yang kalau ini dia punya sama juga. Pertama tadi sudah kita pelajari kan asintot tegak apa? Tidak saya ulang lagi. Asintot tegak Y menuju tak hingga berarti penyebutnya sama dengan 0. PX tambah Q sama dengan 0. Berarti X bisa cari ya, min Q per P, betul enggak? Kan X bisa cari berapa nih. Kemudian asintot datarnya, enggak ada. Mengapa enggak ada? Coba cari asintot datar, ada enggak? Kita coba pakai limit. Yang tegak tadi, datar adalah Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C per PX tambah Q. Kita tanya, X pangkat berapa tertinggi? X kuadrat. Berapa koefisien pada pemilang? A.
ke bawah 0. A bagi 0 dalam limit ya, ini limit ya, limit X menuju tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga tadi yang tadi kita cari. Di mana Y itu mendatar ya. Ini sumbu X ini Y sama dengan 0. Ini sumbu Y ini sumbu X adalah Y sama 0, berarti mendatar. Letaknya jauh di tak terhingga. Kelihatan dengan mata kalau Anda lihat ke atas, di mana Y sama tak hingga? Kelihatan dengan mata enggak? Nggak kelihatan. Ini anggap ini tidak bisa. Jadi datarnya tidak ada. Penggantinya ada, ya, asintot miring. Asintot miring. Asintot miring itu adalah hasil bagi ini. Ini dibagi berekor, ya, ini dibagi berekor soalnya nih, Y sama dengan berapa? Hasil bagi berekor. Tahu kan pasti bagi berekor? Misalnya kalau soalnya Y sama dengan X kuadrat tambah kurang 2X tambah 3 per X min 1. Kita bagi coba. Kalau kita bagi X kuadrat kurang 2X tambah 3 dibagi X min 1 berapa? X kuadrat bagi X berapa? S kan? X kali X min 1 berapa? X kali X kuadrat. X kali min 1 min X. Kita kurangi berapa nih? Coba kurangi berapa? Ini plus, jadi min X tambah 3. Min X bagi X apa? Min 1 kan? Berarti min X tambah 1. Kurangi, ya. Hasil ini hasil bagi. Berarti ini Y, asintot miringnya adalah Y sama dengan X min 1. Jadi garisnya ini miring. Ya, dari sini Y dengan X min 1, ini min 1. Y sama dengan ini gradiennya 1. Ya, nanti asintotnya asintot miring ya. Asintot miring. Dia punya asintot tegak tadi kan, ada asintot tegak. Tapi asintot datar enggak ada. Karena ini Y dengan tak hingga tuh di mana? Nah, kelihatan mata, penggantinya asintot miring. Mungkin miringnya gini. Ya, miringnya. Ya, sesuai garis ini ya, persamaan garis ini. Saya dapat ini mungkin ada puncak minimum. Nah, grafiknya itu mendekati. Ini puncak minimum ya, P min. Mungkin di sini ada puncak maksimum, gitu. Ini seperti jabatan Semanggi gitu ya. Ini P mak-nya maksimum. Seperti ini ya, gambarnya. Sudah jelas? Halo? Ini yang Jelas, contoh yang Jelas, Jelas, Pak. Pak. kuadrat per linier. Yang ketiga adalah kuadrat per kuadrat. Pernah dapat nggak ini? Fungsi pecah. Y sama dengan Belum, AX kuadrat tambah BX tambah C per PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, ini punya dua asintot tegak. Mengapa? Mengapa dia mempunyai dua asintot tegak? Tahu alasannya? Karena asintot tegak apa? Tegak penyebut sama dengan 0. Penyebutnya sama dengan 0, berarti X-nya ada 2 sini kan. X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa. Ada 2, berarti tegaknya mungkin begini, satu lagi sini. Kemudian ada satu asintot datar, ada nih. Asintot datar, ingat tadi, X menuju tak hingga. Berarti pakai limit Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C per PX kuadrat tambah QX tambah R. S pangkat berapa tertinggi? S kuadrat, koefisiennya A per P. Enak? A per P dapat ya. Ini A per P, misalnya di sini. Kemudian titik potong ya, ada titik potong ya. Titik potong grafik dengan asintot datar. Ya, ada titik potongnya. Grafik dengan asintot datar. Jadi mungkin gambarnya itu bisa begini. Melengkung gini, ini hanya begini. Mendekati sini. Ini titik potongnya. Ini datar ya. Ini datar dipotongnya.
Mungkin gambarnya di sini bisa jadi ini mendekati begini. Di sini ada lagi sini. Ini putus-putus. Ini. Ini seperti mirip-mirip grafik tangan. Ingat mirip-mirip nggak sama ya. Halo? Seperti itulah bentuk-bentuk dari ada 3 fungsi pecah, linear per linear, kuadrat per linear, dan kuadrat per kuadrat. Ya ini tambah pengetahuan aja ini enggak. Oke ya. Ada lagi? Halo? Sudah. Sudah, Pak. Kalau ada mau tanya silakan, enggak apa-apa. Apalagi yang dari sini tadi kita ya komunitas ini. Oh ya tadi yang ini. Yang tadi ini kalau ada yang saya lupa tadi ada yang nomor berapa tadi ya? Nomor 1B. Kalau ada bentuk limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah QX tambah R ini kurung ini. Ini ada rumusnya apa? Ada yang tahu? Koefisien X ini B, ini Q, jadi B min Q. B min Q per 2 akar A. Ya. Coba Anda uji. Yang tadi nomor, nah coba. Yang nomor 1B tadi, untuk periksa boleh ya. Yang tadi ini kan limit apa nih? X menuju tak hingga dari, apa nih? Akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang akar S kuadrat ditambah 5X. Ya. Nah, ini B-nya berapa sini? B-nya 4, sini apa? Q-nya 5. A-nya 1, betul enggak? Iya. A-nya 1, sama, ini A1, 1 S kuadrat. A-nya 1 enggak? Iya. AX kuadrat. Ini harus sama, ini harus sama nih. Ini harus sama nih. Kalau enggak sama enggak bisa. Sehingga ini menurut rumus tadi B min Q per 2 akar A. Coba masukkan. B-nya 4 kurang Q-nya 5, 2 akar A-nya 1. Betul enggak? Hasilnya min 1 per 2. Hasilnya min setengah. Betul enggak? Min setengah dapatnya. 1B. Halo? Betul. Ya. Cara dapat rumus ini sama persis jalan itu juga. Sama. Persis model jalannya. Tapi dalam variabel semua. Agak pusing sedikit ya. Oke? Jadi itu yang apa? Nah, tadi yang belum. Oh ya, kita mungkin kalau bisa kita tiap minggu kalau sudah misalnya seperti minggu ini sudah ada dari Binus Ball 1 kali, dari Ball itu 4 kali 4 kali Vicon, video conference 1 2 3 4. Saya tambah. Kemarin tuh saya laksanakan sampai ada berapa ya? 4 dari Windows, 5 dari saya salah. 5 tambah 9 kali salah. Jadi 9 total ya. 5 tambah 4. 4 tambah 5, 4 resmi, 5 non formal. Tidak resmi ya. Saya tambah, saya booking tapi jamnya terpaksa maju. Karena yang memegang wewenang administratornya untuk Zoom-nya dari School of Computer Science itu kasihan juga ya, wanita ya. Dia punya anak, terus saya minta jam 7 sampai jam 9, dia nunggu sampai jam 9 di rumah, kan enggak enak kan. Jadi saya minta jam 5:20 sampai jam 7 malam. Gitu, pertimbangannya. Anda setuju enggak? Ditambah gitu. Kuliah seperti ini juga. Oh ya, saya mau tanya, hari apa Anda kosong? Hari itu penting. Yang kosong hari apa? Malam. Sabtu Minggu, Pak. Enggak, maksudnya di antara Senin sampai Jumat. Weekday. Senin sampai Jumat itu ada yang kosong enggak jam 5:20 sampai jam 7 malam. Waktu Indonesia bagian barat ya. Jadwalnya tahu enggak? Kalau tahu nanti kita bicarakan di WA group. Saya tambah WA grupnya ya. Nanti Anda boleh lihat yang saya kumpulkan semua yang
angkatan di atas Anda ini mendapatkan kalau salah 9 kali kuliah. Video conference, 4 resmi, 5 tidak resmi. Paham maksudnya? Jadi ikuti tiap TP dan TK-nya kita jelaskan lebih dalam gitu. Oke? Oh ini saya Baik, Pak. simpan dulu ya, hilang nih, lupa ya. Ini foldernya. Ini udah ada nih. Lambang ada ini whiteboard-nya ada nih. Ya. Ini videonya ya, terekam nih. Berarti terekam ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, masih ada waktu kita. Berapa menit lagi nih? Masih ada 10 menit. Do you want to ask me? Please. Silakan. Sudah jelas ini ada yang istimewa. Nanti mungkin kita belajar diferensial, itu yang nanti ada pembuktian di web saya. Oh ya, saya mungkin tadi ada yang belum bergabung. Sebentar, saya mana tadi? Ini sudah ya. Sekali lagi kita simpan. Kemudian apa? Anda udah saya beritahu webnya ini ya. www.geocities. Hati-hati tulisannya, Geocities. Kalau lupa Anda begini aja. Di Google ketik Wikarya aja. Wikarya, sambung, jangan pakai grade ya. Halo? Ya, Pak. Wikarya. Ketemu Wikarya Ghazali, klik. Dah. Ini langsung nih. Di digital konten harus 3 coba Anda klik. Nah, langsung keluar deh. Jadi nggak perlu dihafal sih, ya. Di Google buka ketik Wikarya, nanti ketemu Wikarya Ghazali, klik digital konten tadi ya. Coba lihat. Saya balik. Ini. Digital konten kalkulus 3 oleh saya kan. Oke, Anda klik ini web yang saya tuh. Jelas sampai sini? Ya. Ya, Pak. Yang tadi Anda bisa nonton ini. Kalkulus 1 Anda ini ada 13 minggu, ini kuliah resmi yang reguler. Kelas reguler. Saya ngajar ini di syuting 4 tahun yang lalu. Ya, di kampus Anggrek, betul saya ngajar. Oh ya, saya kenalkan. Mungkin Anda sudah kenal, nama saya Wikarya Ghazali. Sini ada ya. Selamat datang homepage-nya. Ini nama saya Wikarya Ghazali. Saya asal dari lahir di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, saya mulai ngajar di BINUS 4 Februari 1983 ya. Oke. Sampai sekarang. Walaupun sudah pensiun 11 tahun. Terima kasih sekali BINUS masih memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar mengabdikan karya saya sebagai pengajar ya. Oke, ini ada masa kontrak saya itu. Kemudian Anda bisa masuk ke sini. Buku yang pernah saya tulis ada di ini, publikasi ilmiah. Ini ada buku yang telah diterbitkan ini tadi. Ini buku-buku yang pernah saya tulis dari tahun 91. Ini diterbitkan 2 kali nih, 91 93. Penerapan matrik dengan bahasa basic. Kemudian ini ada matrik dan transformasi linear, ini aljabar linear tahun 2005 oleh penerbit Geraha Ilmu. Kalau ini adalah penerbit punya Kompas, Elek Media Kopatindo. Ya. Elek Media Kopatindo, Geraha Media Kompas ya. Kalau ini tadi apa? Matrik dan transformasi linear, kalkulus lanjut, ini edisi 1-nya oleh penerbit Geraha Ilmu Yogyakarta. Nah, ini edisi 2-nya. Kalkulus dan kalkulus lanjut edisi 2. Kemudian ini penerbit dari BINUS Media and Publishing. Ya, BINUS sendiri punya penerbit. Ini buku saya teori dan soal penyelesaian persamaan diferensial biasa. Saya tidak tahu kata biasanya dihilangkan. Harusnya ada kata biasanya, PD biasa. Ordinary Differential Equation. Ya. Kemudian ini adalah edisi 3 dari kalkulus lanjut. Ya. Oke, ini buku-buku yang pernah saya tulis. Silakan kalau Anda. Mungkin yang PD ini saya bisa berikan ke Anda nanti kalau Anda minta, ada elektroniknya dalam bentuk PDF ya.
Bisa. Ada yang mau ditanya? Oh ya, kita absen dulu ya. Waktunya belum ya, masih belum. Masih ada yang mau di apa? Halo, Ya, Pak. silakan kalau ada yang tanya. Mau nanya Pak, Ya. untuk tugasnya itu Nah. kita ketik di Word-nya langsung atau Oh, kita nggak usah ketik, tulis tulisan tangan? tangannya aja. Tulisan tangan kemudian scan. Lebih mudah. Kalau ketik itu ada kemungkinan salah ketik. Lebih baik tulisan tangan, tapi yang penting rapi, jelas, di scan. Ya, di scan. Nah, punya alat scan ya? Di Nah, foto. untuk scan-nya itu bisa PDF atau JPG juga, Pak? Saya mintanya kalau Anda PDF. pakai JPG atau JPEG itu kemudian di print PDF. Kan bisa di print PDF. Kalau JPEG-nya bisa berubah gitu ya, kadang-kadang menjadi kecil di Jadi Word-nya. harus PDF, nggak ada opsi Sebaiknya lain ya? PDF, karena PDF dia akan berubah ya, tetap ya. Dibikin Bisa UAS di- nanti, ujian akhir semester sama agak seperti itu. Oke, Silakan. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang mau tanya? lagi Pak, maaf Pak, mau nanya untuk Ya. pengerjaannya itu yang dinilai itu apakah caranya atau jawabannya? Soalnya kalau misalkan kalau dari caranya, apakah kita boleh langsung kayak tadi pakai Oh, enggak boleh. Harus diferensial pakai gitu? jalan. Harus pakai jalan dong. Kalau limit yang langsung yang itu boleh yang tadi itu X juta enggak, AX kuadrat tambah itu A per P tadi kan langsung itu boleh. Tapi kalau yang seperti tadi kontinuitas dalam akar itu dikerjakan jalannya harus ngerti. Ya. Jadi yang kalau yang Nah, contoh yang 1B yang langsung B min Q per 2A B min Q per A2 A itu akar A itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. itu untuk periksa doang, untuk periksa saja gitu ya. Untuk periksa sih oke, tapi untuk jawabnya itu tidak lengkap itu. Nilainya 1/4 dapat itu. Oh, jadi nggak boleh langsung pakai yang B min Q per 2 akar A. Enggak, itu untuk periksa doang itu boleh. Periksa saja ya. Jelas ya? Harus jalan Jelas, lengkap. Pak. Oke, yang lain ada yang tanya lagi? Silakan. Halo. Pak, maaf. Anda belum tahu ya, kuliah Anda ini hari yang kosong pasti selain Sabtu Minggu, di luar Sabtu Minggu lah. Apa? Nah, Sabtu juga saya ada acara lain gitu sama Minggu. Jadi Senin sampai Jumat hari apa yang Anda kosong? Saya bisa isi untuk Zoom-nya, Zoom tambahan. Apa nama? Vicon, video conference tambahan. Informal sih, tapi itu adalah berlanjut dengan karena angkatan di atas Anda itu sempat saya tambah 5 kali, jadi berarti totalnya sama yang formal 4 kali, 9 kali kuliah. Lumayan, mereka lumayan banyak. Silakan. Oh ya, ini apanya kita bincang-bincang ya. Bentar. Recordnya saya stop dulu ya.